Inilah kota yang akan menjadi markas tentara Dajjal dan pengikutnya di akhir zaman. Perlu diketahui, Isfahan merupakan kota terbesar ketiga di Iran yang banyak dihuni oleh orang-orang Yahudi. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad menyebutkan bahwa kota Isfahan adalah kota para pengikut Dajjal di akhir zaman. Di mana, kelak saat keluarnya Dajjal akan ada banyak orang-orang Yahudi Isfahan yang akan menjadi tentara dan pengikut Dajjal. Nabi Muhammad pernah bersabda, yang mengikuti Dajjal dari kalangan Yahudi Isfahan sebanyak 70.000 orang, mereka mengenakan pakaian tayalisah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberi penjelasan, bahwa Dajjal kelak akan muncul dengan para pengikutnya secara khusus yaitu Yahudi Isfahan. Kaum Yahudi pada dasarnya terdiri dari 12 suku dan Yahudi Isfahan merupakan salah satu suku yang tergolong dalam suku Efraim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami telah membagi mereka Bani Israel menjadi 12 suku sebagai golongan-golongan besar. Quran Surah Al-A'raf ayat 160. Perlu diketahui, Yahudi Isfahan itu berbeda dengan golongan Yahudi lainnya, di mana Yahudi Isfahan ini mempunyai ciri-ciri tersendiri dan salah satunya adalah mereka biasa memakai tayalisah. Nabi Muhammad telah menjelaskan secara khusus, bahwa Yahudi Isfahan ini memakai atayalisah atau selendang Persia yang merupakan pakaiannya tersendiri sehingga membedakannya dari golongan Yahudi yang lain. Ciri-ciri khusus ini telah membuktikan kebenaran dari hadis Nabi Muhammad SAW. Selendang atayalisah tersebut memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya yaitu kainnya berwarna putih dan mempunyai corak garis biru tua yang memanjang. Pakaian tayalisah ini masih terus dipakai oleh orang-orang Yahudi Isfahan di Iran hingga saat ini. Sedangkan, Nabi Muhammad sendiri tidak pernah pergi ke Isfahan dan bertemu dengan mereka secara langsung. Namun meskipun begitu, Nabi Muhammad bisa mengetahui ciri-ciri orang Yahudi Isfahan. Hal ini merupakan salah satu bukti kebenaran firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dalam hadis sahih diberitakan, bahwa Dajjal kelak akan diikuti oleh pasukan Yahudi berjumlah 70.000 orang dari Isfahan. Isfahan saat ini adalah nama kota terbesar ketiga di Iran. Kota Isfahan juga menjadi salah satu kota dengan komunitas Yahudi terbesar di Iran. Merunut sejarah, kota-kota di Iran ini dahulu adalah tujuan utama pelarian bangsa Yahudi saat Yerusalem kuno di bumi hanguskan oleh kerajaan Babilonia sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Maka tak heran, ketika dahulu bangsa Yahudi berhasil mendirikan negara Israel, maka banyak orang-orang Yahudi asal negara Iran yang kembali menjadi warga Israel. Menurut sejarah, warga Yahudi yang eksodus dari Iran ini diperkirakan mencapai 120.000 orang. Walaupun telah berdiri negara Israel, Iran lantas tidak berarti ditinggalkan seluruhnya. Menurut Komite Yahudi Tehran, saat ini komunitas Yahudi di Iran tersisa sekitar 30.000 orang, dan yang terbanyak berada di Tehran sekitar 15.000 orang. Bagi sebagian orang Yahudi, Iran memang dianggap sebagai tempat suci karena mereka meyakini beberapa nabi dari Bani Israel seperti Nabi Daniel yang dimakamkan di Iran. Kota Isfahan bagi kaum Yahudi memang punya nilai sejarah yang tinggi. Selain dahulu adalah salah satu kota terbesar di dunia, Isfahan adalah kota pengungsian pertama bangsa Yahudi pasca pemusnahan kota Yerusalem di masa lampau. Isfahan di abad pertengahan juga sempat menjadi ibu kota negara pada masa dinasti Safawiyah dan dinasti Seljuk. Saat ini, negara Iran mayoritas penduduknya beragama Islam, di mana ada sekitar 89% dari total jumlah penduduk Iran yang menganut ajaran Syiah, dan 9% lainnya menganut ajaran Sunni. Pada zaman dahulu, seluruh wilayah Iran berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Persia. Persia sendiri adalah imperium adikuasa yang telah berdiri 1000 tahun lebih. Namun hanya dalam 10 tahun setelah Nabi Muhammad wafat, imperium Persia lantas runtuh dan lenyap. Kekaisaran Persia sendiri berhasil ditaklukkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sejak itu, agama Islam yang murni masuk dan diterima oleh penduduk Persia. Selama hampir 9 abad, Islam yang dianut oleh penduduk Iran adalah Islam dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan, saat itu tidak sedikit ulama-ulama Islam berasal dari wilayah Iran. Namun setelah bergantinya masa, Iran pun mengalami berbagai peristiwa besar. Peristiwa yang kemudian cukup memengaruhi masa depan Iran adalah kekuasaan Raja Ismail Ash-Shafawi atas Iran. Pada tahun 1500 Masehi, Ismail Ash-Shafawi berhasil menguasai Iran dan memaksakan keyakinan Syiah Isna Asyariyah sebagai ideologi negara. Penduduk Iran lantas dipaksa untuk menganut ajaran Syiah Imam 12. Setiap orang yang tidak meyakini ideologi tersebut, maka orang itu akan dihukum dan dihabisi. Akhirnya, terjadilah pembantaian kaum muslimin secara besar-besaran. Ismail Ash-Shafawi mengaku, bahwa tindakan tersebut dilakukan atas perintah dari 12 imam. Pada masa Ismail Ash-Shafawi, sekolah-sekolah berfaham Syiah didirikan secara masif.
Sedangkan, masjid-masjid dan sekolah Islam Sunni dihancurkan dan diubah fungsinya. Setiap khatib dan penceramah juga diharuskan untuk mencaci maki para sahabat Nabi seperti sahabat Abu Bakar, Umar, dan Utsman karena dianggap telah merampas hak kekhalifahan Khalifah Ali bin Abi Thalib di masa lalu. Sejak saat itulah, ajaran Syiah lantas menjadi agama resmi di Iran dan mayoritas penduduknya beragama Syiah hingga sekarang ini. Kita bisa menemukan banyak kesamaan antara ajaran Syiah dan ajaran Majusi Persia, di mana kultur agama Majusi Persia adalah memosisikan kaisar dan keturunannya sebagai dewa atau Tuhan. Sedangkan ajaran Syiah juga demikian, di mana kaum Syiah memosisikan para imam mereka layaknya Tuhan. Mereka meyakini bahwa para imam mempunyai dan mampu melakukan hal-hal yang hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Syiah dan Majusi juga sama-sama membenci sahabat Abu Bakar, Umar, dan Utsman, di mana orang Syiah menganggap bahwa ketiga sahabat itu telah merampas kekhalifahan Islam dari tangan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sedangkan kaum Majusi membenci sahabat Umar karena telah meruntuhkan kekaisaran Persia. Kaum Majusi dan Syiah juga sama-sama mengagungkan api, di mana saat melakukan ibadah dan ritual mereka juga masih menggunakan media api. Selain hal di atas, warisan kultur budaya kaum Majusi Persia juga terus dipertahankan. Misalnya, bahasa resmi Iran adalah bahasa Persia, lalu penanggalan yang digunakan juga penanggalan Persia. Bahkan, hari Nairus yang merupakan hari raya kaum Majusi masih dipertahankan sebagai hari besar di negara Iran saat ini. Wallahu a'lamu bishawab.